Baik, kita lanjutkan. Kitab Umdatul Ahkam, kitab Matan Abi Suja'. Ini adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Oh, mohon maaf, ini saya membukanya salah. Yang mestinya saya buka yang ini. Beliau mengatakan wal hamil, wanita yang hamil, wal murdi, wanita yang menyusui, in khafata ala anfusihima, kalau khawatir terhadap dirinya sendiri, maka aftarata, boleh berbuka alias tidak puasa, wa alaihimal qada, wajib bagi keduanya untuk mengganti puasa di hari yang lain. Wa in khafata, dan apabila dua orang itu khawatir ala aulatihima, terhadap anak-anak keduanya, yaitu janinnya atau bayinya yang masih disusui, maka aftarata, keduanya boleh berbuka, wa alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya untuk mengganti puasa, wal kafarah, plus membayar kafarah, maksudnya membayar fidyah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, wanita hamil dan menyusui ini punya dua kondisi. Kondisi pertama, dia tidak puasa gara-gara khawatir terhadap dirinya sendiri. Terhadap bayinya dia nggak khawatir. Maka kewajiban dia adalah satu saja, mengganti puasa. Kondisi yang kedua, wanita hamil dan menyusui, dia tidak khawatir terhadap diri sendiri, tapi khawatirnya terhadap bayinya. Dianya sebenarnya menteles, puasa pun bisa. Tapi kalau dia puasa, bayinya pasti demam. Nah, maka khawatir terhadap bayinya. Akhirnya dia tidak puasa. Maka dalam mazhab Syafi'i, kewajibannya ini nanti jadi dua. Dia harus mengganti puasa di hari yang lain plus membayar fidyah. Maka agak berat nggih mazhab Syafi'i ini. Tapi ini tidak harus diikuti. Kita boleh juga mengikuti mazhab Imam Ishaq bin Rahuyah, bahwasanya kalau sudah mengganti puasa tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kalau sudah membayar fidyah tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa. Lah sekarang fidyahnya apa? Fidyahnya adalah an kulli yaumin muddun. Satu hari tidak puasa itu memberi makan satu mud. Satu mud itu adalah satu ritel plus sepertiga ritel. Ritel niku nopo? Wes ndak usah dibahas karena ini tidak dipakai di Indonesia. Pakai kilo mawon. Satu mud itu adalah 6 ons. Jadi satu hari tidak puasa menurut mazhab Syafi'i itu mengganti dengan beras 6 ons. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 6 ons, ada yang mengatakan 12 ons alias 2 mud. Saya biasa kalau menjawab pertanyaan itu saya dahulukan yang 12 ons saya, Pak. Supaya orang itu banyak sedekah. Kecuali kalau dari pertanyaannya diketahui bahwa yang bertanya ini orang miskin, maka saya bilang 1 mud. Rata-rata orang sekarang kan tidak miskin, tahu ya? Daripada orang dulu maksudnya gitu. Nah, maka saya kalau ditanya langsung jawabnya 2 mud. Tapi dari pertanyaannya kelihatan sekali, wah ini malas nih. Nah, kasih 1 mud aja supaya tidak keberatan. Karena memang dalam hal ini Rasulullah tidak pernah menjelaskan orang yang tidak puasa gara-gara hamil dan menyusui itu harus mengganti dengan berapa mud beras, itu enggak ada dari Nabi. Adanya dari para ulama. Maka wajar kalau ada dua pendapat seperti ini. Boleh juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tidak puasa 30 hari, maka dia undang 30 orang miskin ke rumahnya. Makan bersama sampai kenyang, kemudian pulang, selesai. Ini juga nggak apa-apa. Jadi misalnya akhir Ramadan mengundang buka puasa 30 orang miskin. Mereka datang makan di rumah kita, makan sampai kenyang. Itu sudah cukup membayar fidyah. Kemudian beliau mengatakan wal marid, dan orang sakit, wal musafir safaron tawilan, dan orang yang safarnya jauh itu yuftiron, boleh tidak puasa, wa yaqdiyan, keduanya kemudian mengganti puasa di hari yang lain. Yang dimaksud safar yang jauh itu adalah 80 kilo. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang boleh untuk tidak puasa itu yang safarnya 80 kilo atau lebih. Seperti kemarin saya dari Surabaya ke Solo, ini boleh untuk tidak puasa karena jarak tempuhnya 250 kilo.
Kemarin tuh saya masuk bis itu disuguhi air minum, Pak. Kemudian saya mikir, enaknya poso nopo mboten. Mikir loh Pak nggih, bukan wah tak batal wae. Soalnya kalau saya mengatakan dalam hati tak batal wae, ini sudah batal puasa saya. Saya mikir, enaknya poso nopo mboten. Kemudian saya pikir-pikir, kalau saya tidak puasa, saya hanya bisa menikmati air minum tur putih sisan. Serakacek nih. Akhirnya air putihnya saya simpan, kemudian saya tidur. Ketika tidur, kemudian ternyata berhenti di terminal. Ada orang masuk jual makanan, Pak. Makanan. Nah, kalau mikir meleh, poso pora enak ini. Kalau lirik sing didol ming tahu goreng, snopo kacang godok, wah ra cucuk ra poso niki. Akhirnya saya lanjutkan nih poso meleh mawon lah. Akhirnya berkelanjutan sampai Solo masih puasa, alhamdulillah. Sampai di Solo, sampai di terminal, maka saya cari Gojek, ternyata kuota saya habis, sudah tidak bisa untuk cari Gojek. Wah, ngalamat nih, melaku. Akhirnya saya berjalan kaki sampai di satu masjid. Sampai di situ saya sholat dulu karena ternyata sudah jam 3 kurang 10 menit. Sholat duhur 2 rakaat karena qashar. Karena sudah menjelang asar, akhirnya saya nunggu adzan asar. Adzan asar selesai, saya ikut sholat berjamaah. Kemudian saya keluar dari masjid. Di luar masjid itu ada becak. Saya tanya, ini becaknya milik siapa nih Gini? Ternyata miliknya orang yang tadi sholatnya tepat di belakang Pak Imam. Nah, akhirnya saya tanya, Pak, saya mau ke arah sana, itu bayar berapa Pak? Nah, beliau malah bertanya, lah biasanya pinten? Wah, saya itu nggak biasa becak Pak. Kalau Gojek itu biasanya dari terminal ke rumah mbah saya itu 11.000. Kalau becak saya nggak ngerti. Pon bayar pinten terserah, sing gadah becak panjenengan. Maka beliau menyiapkan becak tapi kendel mawon Pak. Akhirnya mengatakan, pun bayar saikhlase. Nah, ngeten sing bingung ya Pak. Saikhlase ini bingung orang ini. Akhirnya saya diantar. Nah, di tas saya itu kebetulan ada duit 20.000 Pak. Maka saya bertanya, Pak, komo kulo bayar 20 ngeten kurang napa mboten? Mboten. Nah, akhirnya saya bayar 20.000, saya tambahi air minum yang tadi dari bis tadi Pak. Karena air minumnya nggak boleh saya minum, orang kacek. Nah, daripada begitu kasihkan orang saja supaya dapat pahala. Alhamdulillah gampang, digampangkan oleh Allah. Saya sudah bayangkan itu jalan kaki dari terminal sampai rumah mbah saya, jauh juga itu Pak. Sekitar 3 kilo mungkin atau 2 kilo nih Pak. Nah, tayyib, itulah yang boleh untuk berbuka. Orang yang safarnya panjang, safaron tawilan 80 kilo, boleh untuk berbuka. Berbukanya ini tidak wajib. Yuftiron boleh berbuka, boleh itu tidak wajib, bebas milih. Maka boleh kita milih, boleh kita mikir, enaknya puasa atau tidak, mikir, nggak apa-apa, silahkan dipikir. Sebenarnya saya sudah niatan untuk berbuka, tapi hanya pengen tok, belum sampai bertekad. Karena saya mikir toh nanti saya habis Ramadan pengen puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, dalam mazhab Syafi'i 6 hari di bulan Syawal itu boleh diniatkan sekaligus untuk mengganti utang puasa. Jadi misalnya punya puasa utang 6 hari karena haid misalnya, dalam mazhab Syafi'i boleh ini seorang wanita membayar utang 6 hari puasa di bulan Ramadan dibayar pada bulan Syawal. Ketika dia membayar utangnya tersebut, niatan dalam hatinya ditambahi saya plus niatan puasa Syawal, nggak apa-apa mazhab Syafi'i. Jadi penak mazhab Syafi'i dalam hal ini niatnya saged didobel sehingga kita puasa 1 kali sudah dapat 2 niatan. Nah, kalau mazhab Hambali nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Faslun wal i'tikaf. Adapun i'tikaf sunnatun mustahabbah. Hukumnya adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang disukai. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu seperti yang sekarang kita lakukan ini. Berada di masjid untuk ibadah kepada Allah, itu namanya i'tikaf. Sebagian ulama mengatakan membedakan antara i'tikaf dengan mujawarah.
Kalau i'tikaf itu minimalnya sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam namanya mujawarah. Saya lupa, ini kayaknya mazhab Maliki. Jadi seperti yang kita lakukan ini menurut sebagian ulama bukan i'tikaf, tapi namanya apa? Mujawarah. Karena kita di masjid belum sampai 1 hari semalam, paling-paling 1 jam yang kuat. Tapi ini sudah 1 jam ketinggalan ini. Tayyib, hukumnya apa? Sunnah mustahabbah. Adapun mazhab Hanafi, mereka membagi i'tikaf jadi 3. Ada i'tikaf yang wajib, ada i'tikaf yang sunnah, ada i'tikaf yang mandub atau mustahab. I'tikaf yang wajib itu kalau dinazarkan. Saya kalau sembuh saya bernazar akan i'tikaf. Ini jadi wajib. I'tikaf sunnah itu 10 hari total di akhir bulan Ramadan, seperti yang dilakukan Nabi. Kalau hanya 3 hari atau kalau hanya 9 hari itu namanya i'tikaf terakhir, mandub. Nah, termasuk yang kita lakukan ini i'tikaf mandub. Karena hanya i'tikaf sebentar. Habis sholat kita tidak pulang ke rumah, tapi kita ambil mushaf Quran, kita baca 1 juz, setelah itu kita kembalikan kerak baru pulang. Ini namanya i'tikaf mandub. I'tikaf yang derajatnya paling rendah. Ya enggak apa-apa ya meskipun rendah. Nah, karena itu kalau Imam Nawawi mengatakan sepantasnya orang yang masuk masjid itu langsung hatinya munculkan saya niatan i'tikaf, dimunculkan dalam hati. Kalau ulama yang lain mengatakan i'tikaf itu tidak harus dimunculkan niatannya, pokoknya masuk masjid ibadah itu langsung i'tikaf. Tapi memang lebih bagus apa yang dikatakan Imam Nawawi, supaya kita itu biasa meniatkan dalam hati, niatan-niatan amalan. Masuk masjid langsung niatannya apa? I'tikaf. Makanya masjid-masjid mazhab Syafi'i biasanya di tembok ada tulisan nawaitul i'tikaf. Tulisan itu supaya orang yang masuk masjid melihat tulisan itu kemudian hatinya mengatakan nawaitul i'tikaf. Saya niat i'tikaf. Ya, silahkan. Sekarang diniatkan apa untuk apa? I'tikaf. Meskipun tadi menurut sebagian ulama tidak perlu diniatkan, itu sudah i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i walahu syarton. Niatan i'tikaf itu apa? I'tikaf itu ada 2 syaratnya supaya sah. Yang pertama an-niyatu, harus niat. Wal lubthu fil masjid, dan tinggal di masjid untuk ibadah. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada niatan i'tikaf namanya bukan i'tikaf. Meskipun panjenengan 1 hari penuh di masjid, tapi tidak niatan i'tikaf berarti bukan i'tikaf. Mazhab yang lain nggak perlu niatan. Yang penting masuk masjid ibadah berarti sudah otomatis namanya i'tikaf. Wala yakhruj, tidak boleh keluar orang yang i'tikaf itu minal i'tikaf, dari i'tikafnya al-mangdzur yang sudah dia nazarkan, illa li hajatil insan, kecuali untuk hajat seluruh manusia. Maksudnya hajat yang tidak bisa yang selalu dilakukan oleh setiap manusia, BAB, BAK, cuci baju, mandi, ini hajat seluruh manusia, maka boleh keluar dari masjid, boleh keluar ke kamar mandi untuk mandi, boleh keluar ke kamar mandi untuk BAB, untuk BAK, tapi tidak boleh keluar untuk pergi ke ngopi se, genrang ngantuk, ini i'tikafnya batal. Maka i'tikaf ini satu ibadah yang diajarkan dalam Islam. Di Masjid Nur Rahmah biasanya ada i'tikaf napa mboten Pak Mustafa? Oh, pernah, berarti sakniki pun mboten enten melih nggih. Pernah tok nggih to. Sudah nikah Mas? Pernah. Oh, berarti saiki ra duwe bojo. Karena pernah. Tapi kembali ke sini. Nah, nanti kalau mau di program i'tikaf nggak ada masalah, tetapi tidak harus i'tikaf yang sunnah tadi, karena i'tikaf sunnah ini harus 10 hari total, tidak boleh keluar. Biasanya orang nggak kuat. Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah nemui di masa saya orang yang i'tikaf, kata Imam Malik. Maksudnya tidak ada di masa beliau orang yang i'tikaf 10 hari full. Itu bukan berarti i'tikaf itu nggak ada, tapi saking beratnya tidak ada yang melakukan. Nah, kalau tidak bisa i'tikaf 10 hari full, kita bisa i'tikaf model kalong. I'tikaf kalong itu kalau malam i'tikaf, nanti pagi hari pulang, nggak apa-apa. Ngalong betul masalah. Yang penting kan i'tikaf.
Karena tujuan i'tikaf itu paling inti adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadinya pada malam hari. Maka wajar kalau ada orang i'tikafnya hanya malam hari. Dan ketahuilah bahwa i'tikaf kalong itu ada dalilnya. Ada sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, tolong saya dikasih tahu Lailatul Qadar itu kapan? Saya pengen turun untuk ke masjid." Jadi ini kan Madinah itu kan luas sih. Dia Madinah yang paling ujung jauh sana, agak naik. Nah, dia pengen kalau pada malam Lailatul Qadar dia turun ke Masjid Nabawi i'tikaf di situ. Maka Nabi bertanya, "Sekarang ini malam berapa?" "Sekarang ini malam 22." Maka beliau mengatakan, "Besok kamu turun ke masjid." Akhirnya dia malam 23 turun di Masjid Nabawi i'tikaf semalam di situ. Nah, ini dalil i'tikaf kalong. Hadisnya sahih. Kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad. Nah, karena itu mari kita niatkan bahwa kita nanti pada 10 akhir Ramadan kita akan melakukan i'tikaf, meskipun i'tikafnya bukan i'tikaf yang sunnah, tapi i'tikaf yang mandub, ya, bisa i'tikaf malam hari, bisa i'tikaf 3 hari atau 1 hari, terserah, bebas. Au udhrin, boleh juga keluar karena ada udhur, min haidin, haid, au maradin, atau sakit, la yumkinul maqamu ma'ahu, yang tidak mungkin dia tetap tinggal di masjid dengan adanya sakit tadi. Wa yabtulu, dan i'tikaf itu batal bil wat'i, dengan hubungan suami istri. Jadi orang yang i'tikaf tidak boleh hubungan suami istri. Jam 12 malam dia pulang ke rumah karena rumahnya samping masjid. Hubungan kemudian balik lagi ke masjid i'tikaf. I'tikafnya batal. Makanya i'tikaf paling enak niku i'tikaf mandub, terserah mau keluar nggih keluar, nanti balik lagi i'tikaf mandub, nggak ada masalah. Tapi kalau i'tikafnya i'tikaf sunnah yang 10 hari full, begitu keluar tanpa sebab maka batal i'tikafnya. Keluar untuk hubungan intim maka batal i'tikafnya. Inilah yang dapat saya bacakan pada pagi hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka tanya jawab secara bebas.